Jadi itu pas pertama kali saya datang ke SK Klinik, saya ada dicek riwayat kesehatannya kalau dulunya pernah ada penyakit atau tidak. Nah, jika saya tidak ada penyakit itu berarti saya sudah boleh melakukan mesolipo. Setelah itu ada pengecekan berat badan, ada juga pengecekan lingkar badan, ya lingkar perut, karena kan saya mau kecilin di bagian perut saya ya. Jadi di lingkar perutnya itu diukur, habis itu udah oke semuanya, baru dilakukan injeksi dari SK Klinik sama dokter Teti ya. Nah untuk prosedurnya menurut saya itu nyaman banget, saya suka banget ya. Terus staffnya semua sangat profesional. Terus saya tuh bener-bener nyaman sampai saya tuh rekomen sama teman-teman saya loh dok. Iya. Jadi saya suka banget. Terus kan saya sudah melakukan mesolipo selama 2 kali. Lalu lingkar perut saya sudah agak mengecil dan berat badan saya juga sudah berkurang karena kan saya ada kontrol makan juga ya sesuai saran dokter. Iya, ini bisa kita lihat ya kayak video yang saat melakukan lipo ya. Nah, Iya. pada itu sebelumnya kita akan melakukan pengukuran pendidikannya kan di daerah lingkar perut. Setelah itu Iya. diberikan tanda pada daerah lagi, baru dilakukan penyuntikan jarum yang halus. Jadi kan Kak Sari tadi bilang tetap merasa sakit. Iya, saya gak terasa sakit sama sekali. Makanya itu kalau udah bikin sekali, saya berani bikin yang kedua kali. Bener-bener nyaman lah prosedurnya. Saya seneng banget sama hasilnya juga. Solipo injection. Oke, jadi Iya. gini, untuk teman-teman Kak Sherly yang pengen tahu lebih lanjut, mesolipo injection itu adalah penyuntikan zat lipolis dan jarum halus sehingga tidak merasakan nyeri pada lapisan hipodermis kulit. Jadi, jaringan lemak, lapisan lemak yang ada di jaringan kulit tersebut dapat dihancurkan dan dibuang melalui feses, urin, dan sistem limpatis. Nah, Oh, kalau untuk kandungannya sendiri, kita kandungan utama nih Kak, L-carnitin, juga ekstrak tumbuhan herbal, amino, vitamin, dan yang fungsinya untuk meningkatkan metabolisme tubuh serta meningkatkan pembalasan dari jaringan tersebut. Iya, jadi kalau untuk setiap orang kan pasti beda-beda tuh daerah yang ingin disukai Pasir ya. Nah, untuk kita bermacam-macam, ada yang untuk mengecilkan yang cabai, double chin, atau mengecilkan lingkar perut, ada juga kandungan atas, pas daerah kan dari orang tersebut. Setiap orang pasti distribusi lemaknya berbeda. Begitu. oh gitu. Jadi Jadi kan saya udah pernah kita bikin perut nih dok. Saya kan udah pernah hmm, bikin bagian perut. Berarti next time kalau saya mau datang untuk bikin double chin sama lengan saya boleh ya dok? boleh banget. Bisa dilakukan di Kalau hari yang bersamaan juga. oh gitu. Nah teman-teman Shirley kalau misalkan ada yang dengar kan mau overall satu badan sekalian juga boleh ya. Benar. Mantap banget. Lalu selain itu manfaat dari mesolipo itu apa sih dok? Iya, iya benar. Jadi kan kalau untuk mesolipo, manfaat utamanya kan untuk merangsang pembakaran dari jaringan lemak yang tidak kita Mm-mm. inginkan. Kak. Tapi juga ada efek Oh, lainnya, efek bagus lainnya, meningkatkan produksi kolagen, serta meremajakan kulit. Jadi bukan cuma untuk menghancurkan lemak, efek baik lainnya juga tentu akan dirasakan. oh gitu dok. Saya ada dengar nih tadi dokter bilang bakal merangsang produksi kolagen ya. Ini which is eh, kesukaan para wanita ya, apalagi itu anak muda. Jadi pertama, seseorang yang hendak melakukan injeksi mesolipo itu terlebih dahulu akan konsultasi ke dokter. Dokter Mm-mm. akan apakah memiliki riwayat penyakit tertentu atau tidak. Setelah dinyatakan aman, baru dilakukan pengukuran. Misalnya untuk perut, diukur lingkar perut, atau lengan, Mm-mm. misalnya untuk mengecilkan pipi atau mengecilkan double chin akan dilakukan foto before, kita lihat afternya baru. Setelah itu baru dilakukan injeksi Shirley. Oh, berarti sama kayak prosedur Shirley yang biasanya ya, ada cek riwayat kesehatan, terus Hmm. ada juga cek lingkar gitu, lingkar mana yang diinginkan, yang mau dikecilin itu ya. Nah, Wow. ini video
dari injeksi mesolipo ya Kak Serli. Nah, Mm-mm. zat lipolisis yang fungsinya menghancurkan lemak disuntikan ke kulit, yaitu pada jaringan lemak, sehingga meningkatkan pembakaran dari lapisan lemak tersebut. Jadi, lemak yang hancur akan dibuang melalui faceless, sprint, ataupun sistem yang lainnya. Jadi, sesuai dengan keinginan dari pasien tersebut. Mm-mm. Nah, karena kan di video ini saya ada lihat nih prosesnya 14 hari ya, tapi kan tiap metabolisme tubuh orang itu beda-beda gitu. Kayak Iya. Shirley bisa aja lebih cepat atau lebih lambat, betul dok? Nah, Iya, benar. tapi saya ada pertanyaan lagi nih dok, berapa kali dianjurkan dilakukan mesolipo untuk sebagian orang gitu? Oke, kalau untuk lama pengerjaan bervariasi ya Kak Serli, itu bisa mencapai 30 menit sampai 60 menit. Nah, kalau untuk berapa lama, misalnya untuk Kak Serli nih, minimal dianjurkan 12 kali dilakukan satu minggu sekalinya, jadi selama 4 bulan. Selama 1 bulan itu ada kali, 12 kali, untuk hasil yang lebih optimal. Oh Jadi gitu. tergantung dari seberapa tebal lapisan jaringan kita dan seberapa juga luas daerah yang hendak disuntikan. Kalau misalnya jaringan tipis atau luasnya juga tidak begitu luas, otomatis kan lebih lebih sebentar kan untuk hasil yang kita inginkan. Oh iya, betul dok. Ya, Tapi 30 menit itu gak lama lah. Kemarin Shirley juga ngerasa cepet banget ya, bahkan gak terasa gitu. Karena prosedurnya sangat nyaman gitu ya. Prosedurnya nyaman, juga Shirley juga gak ada terasa sakit sama sekali gitu. Karena kan kulit itu kalau misalkan di mesolipo juga bakal kendur kan. ya, Dokter benar-benar. ada treatment apa yang bisa bantu untuk gak mengendurkan? Ya, jadi gini, kalau untuk mesolipo kan kita fokus untuk penghancuran lemak. Mm-mm. Nah, kita punya eh, badan lebih, terus lemaknya juga kendur kan bisa aja kulitnya jadi lebih kendur kan ya Kak Safli Iya, ya. iya. Jadi untuk membantu untuk mengencangkannya itu bisa dibantu dengan radiofrequency RF. Kakak pasti pernah dengar yang disebut setrika. Iya, Ya. pernah ini saat ini Nah, sedang booming sih, saya pernah dengar dari tahun 2017 gitu. Memang lagi booming. iya benar. Jadi dia kan untuk radiofrekuensi ada bermacam-macam. Ada Mm-mm. dilakukan RF wajah atau kan katanya dengan setrika wajah. Nah, kalau untuk ya, kita sebutnya dengan RF tummy. Dilakukan di Oh, daerah. Kalau ini adalah video dari liposuction. Liposuction iya. itu adalah sedot lemak. Nah, ini tentunya beresiko karena dia termasuk dari tindakan operasi. Jadi tentunya sebelum melakukan tindakan tersebut butuh persiapan terlebih dahulu. Di persiapan psikologis ataupun kesehatan juga perlu diperhatikan. Juga faktor ekonomi. Karena ini termasuk yang besar dan juga selama melakukan itu dilakukan bius umum, jadi pasiennya tertidur. Oh, gitu ya. Jadi Memang saya lihat videonya juga agak ngeri tuh, dia punya jarum sepanjang gini ya, ya, Dok. ya. Nah itu kan dia menggunakan alat khusus untuk suction, itu lapisan lemaknya dihancurin. Ya kita Mm-mm. bisa lihat kayak diobok-obok gitu ya Kak Sherly ya. Iya, iya, ngeri Setelah itu banget. Nggak kebayang sakitnya tuh gimana. ya kalau untuk injeksi mesolipo itu aman ya Kak, karena pertama-tama kan kita dulu nih kondisi kesehatan dari pasiennya. Kalau Mm-mm. untuk efek samping bisa berbeda-beda pada tiap orang. Ada juga kenapa? Bisa setelah penyuntikan di daerah penyuntikan dapat benjolan kecil. Benjolan dapat lipolisis untuk menghancurkan lemak yang nantinya akan oleh jaringan kulit dan jaringan tubuh untuk menghancurkan lemak. Selain itu juga bisa memar. Karena kan di kulit kita itu banyak pembuluh darah. Kalau misalnya dilakukan penyuntikan, pembuluh darah itu bisa terjadi memar, tapi bilang 1 sampai 2 minggu. Oh gitu ya dok. Tapi ya kemarin kan saya bikinnya di perut ya dok. Eh, Ya, saya gak ada ngerasa kayak sakit atau apapun, gak ada terasa. Mungkin karena di perut ya dok. Terus hanya aja saya ada ngerasa kayak ada yang nyut-nyut gitu. Tapi hanya 48 jam aja sih.
Iya. selebihnya udah gak terasa begitu lagi. Mungkin karena injeksinya ya dok, betul. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih Kak Sherly-nya waktu penyuntikan lebih rileks, lebih santai, itu nyeri nggak akan terasa. Tapi baru pertama kali suntik tiba-tiba pengen, belum pernah disuntik tiba-tiba pengen suntik, jadi kan dia kaku gitu kan. Jadi Oh waktu iya. kita aja terasa nyeri. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kak rileks, otomatis nggak terasa nyeri seperti penyuntik yang kemarin ya. Iya, untuk syukurnya saya udah terbiasa sama suntikan ya, makanya saya gak begitu stres mau buat ya langsung buat aja gitu. Ditambah lagi Iya. prosedurnya sangat nyaman di SK Klinik. Untuk hal-hal apa yang perlu kita hindari saat melakukan atau setelah melakukan lipo, yaitu jangan olahraga berlebihan selama 48 jam. Olahraga berlebihan, keringat juga pasti banyak keluar kan Kak Starly. Jadi Iya, emisi betul. Iya. itu bisa saja keluar barengan sama keringat. Itu cukup selama 48 jam aja. Selain itu juga mandi, cuci muka air hangat, itu sebaiknya dalam 24 jam pertama. Tapi setelah itu bebas mau ngapain aja. Oh gitu ya. Saya orangnya juga sering keringatan nih. Kalau misalkan teman-teman Shirley ada yang gampang keringatan, mau bikin mesolipo diusahakan diam di rumah dulu ya. Diam di rumah biar gak sering biar gak sering keringatan. Kalau misalnya Kak Seri mesoliponya di perut, tapi Kakak pengen facial, kan kadang Iya, kan pengen, oh pengen bisa pengen facial juga nih, mau udah ke SK klinik Kak Seri. iya. Nah Mm-mm. itu boleh dilakukan, tapi kalau Kak Seri mesoliponya di daerah pipi, tapi pengen facial juga, itu jangan dulu sampai uh, terserap dengan baik zat mesoliponya tadi. Kita 3 harian untuk radiofrekansi ataupun untuk laser itu sebaiknya, kalau untuk laser 1 minggu setelah lipo. Nanti akan Oh. disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Nah, berarti untuk teman-teman Shirley yang udah nonton di sini, nah, kalau misalkan mau bikin mesolipo wajah, gak boleh laser dulu selama 1 minggu karena Satu juga minggu. percuma, iya.